Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Teresia Silva Gunawan. Saya Catherine Rachel Prayuda. Saya Diva Aulia Putri Wicananda. Saya Erva Mazaya Medea. Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Kanun adalah istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan umat muslim. Kanun mencakup peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh otoritas keagamaan atau negara yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah untuk mengatur kehidupan umat muslim. Di dalam Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 membahas tentang hukum jinayat. Hukum jinayat, juga dikenal sebagai hukum hudud, adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur pelanggaran-pelanggaran tertentu dan hukuman-hukuman yang diberikan sebagai bagian dari sistem hukum Islam. Istilah jinayat berasal dari bahasa Arab jinaya yang berarti pelanggaran atau dosa. Kanun Aceh mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh, termasuk hukum keluarga, pernikahan, perceraian, waris pidana, dan hukum perdata. Hal ini dilakukan dalam rangka mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang diyakini oleh mayoritas penduduk Aceh. Next. Nah, hukum jinayat itu mencakup berbagai jenis pelanggaran yang dianggap sebagai tindakan serius melanggar hukum Islam, seperti perzinahan, pencurian, minuman keras, pelanggaran hukum keuangan, dan lain sebagainya. Hukuman-hukuman yang diberikan dalam hukum jinayat seringkali termasuk hukum fisik, seperti cambuk, tajam, hukuman dilempari batu, atau amputasi anggota tubuh. Lalu di sini ada di dalam pasal 6 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat mengatur tentang 1. Pelaku jarimah, 2. Jarimah, dan ketiga ukubat. Nah, kalau jarimah ini adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Kemudian jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yaitu 1. Kamar, 2. Maisir, 3. Hawat, 4. Tilat, yang kelima zina, 6. Pelecehan seksual, 7. Pemerkosaan, ke-8 kadzab, yang ke-9 liwat, dan yang ke-10 terakhir ini ada musahakah. Next. Lalu di sini adapun hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah berupa ukubat hudud dan ukubat tazir. Nah, ukubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Hukumat hudud adalah jenis ukubat yang bentuk dan besarannya telah ditentukan di dalam kanun secara tegas. Contohnya adalah hukuman cambuk. Oke, dilanjutkan. Di sini ada ukubat tazir adalah jenis ukubat yang telah ditentukan dalam kanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan atau terendah. Contohnya adalah cambuk, denda, penjara, dan restitusi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, Masaki Syariah dalam Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014. His al-din berarti melindungi agama atau menjaga keutuhan agama, memelihara agama dan keyakinan. Maksud dari makasik ini adalah melindungi dan mempertahankan kepercayaan dan praktek agama Islam di Aceh. Dalam konteks Kanun Aceh, His al-din menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan hukum yang berlaku di provinsi tersebut. Kanun Aceh dirancang untuk memastikan pemeliharaan dan perlindungan ajaran agama Islam serta kebebasan beragama bagi masyarakat Aceh. His al-Naf memelihara jiwa dan kehidupan. Tujuan ini adalah untuk melindungi dan memastikan keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat Aceh. His al-Naf memiliki makna harfiah, perlindungan jiwa, dan memelihara kehidupan. Tujuan ini mencakup upaya untuk mencegah dan menghadiri segala bentuk bahaya, kekerasan, ancaman, dan tindakan yang dapat membahayakan jiwa atau kehidupan seseorang. Kanun Aceh juga dapat mencakup ketentuan-ketentuan terkait kesehatan masyarakat, pemeliharaan lingkungan, dan langkah-langkah lain yang bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Next. Selanjutnya ada proses penafsiran atau ijtihad.
Ijtihad yaitu proses penafsiran hukum Islam yang dilakukan oleh para ulama atau cendekiawan agama untuk menghasilkan pendapat hukum atau fatwa dalam situasi yang baru atau belum tercakup dalam nas-nas atau teks-teks yang digunakan dalam Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat dalam konteks Konun Aceh. Ijtihad digunakan untuk merumuskan dan menginterpretasikan hukum-hukum yang terkandung dalam Konun Aceh. Mereka menggunakan metode ijtihad seperti analisis teks-teks hukum Islam, pemahaman konteks sejarah dan sosial, serta prinsip-prinsip hukum Islam yang telah dikembangkan dalam tradisi hukum Islam. Dalam proses ijtihad, para cendekiawan agama mengacu pada sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, hadis, prinsip-prinsip umum dalam fiqh atau hukum Islam, dan penafsiran-penafsiran ulama terdahulu. Meskipun Konun Aceh didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, termasuk interpretasi dan penerapan hukum Islam. Penting untuk diingat bahwa sumber hukum Islam yang final secara umum adalah Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip fiqh atau hukum Islam yang dihasilkan oleh para ulama terkemuka dalam sejarah Islam. Teori yang digunakan dalam Konun Aceh. Yang pertama ada teori dualisme. Bentar. Teori ini menyatakan bahwa berlakunya hukum Islam dan Konun Aceh berarti terdapat dua sistem hukum yang berjalan secara paralel, yaitu hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Lalu ada teori otonomi khusus. Aceh memiliki status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan wewenang kepada Aceh untuk mengatur dan menerapkan hukum di wilayahnya. Dalam konteks ini, Konun Aceh mengatur tentang penerapan hukum Islam sebagai bagian dari otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh. Teori konsensus. Teori ini mengatakan bahwa penerapan hukum Islam dalam Konun Aceh didasarkan kepada konsensus atau kesepakatan para pemangku kepentingan di Aceh, termasuk ulama, cendekiawan agama, dan tokoh masyarakat. Yang terakhir ada teori adaptasi kontekstual. Teori ini berpendapat bahwa penerapan hukum Islam dalam Konun Aceh melibatkan adaptasi dan penyesuaian dengan konteks sosial, budaya, dan politik di Aceh. Hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Aceh. Lalu ada pendekatan yang digunakan. Pendekatan literal atau harfiah. Pendekatan ini mengacu pada interpretasi harfiah atau literal terhadap teks-teks hukum Islam, seperti Al-Quran dan hadis. Hukum Islam diaplikasikan berdasarkan pemahaman langsung terhadap teks-teks tersebut tanpa banyak interpretasi atau penyesuaian. Yang kedua, ada pendekatan analitis. Pendekatan ini melibatkan analitis mendalam terhadap nas-nas atau teks-teks hukum Islam. Para penegak hukum dan ulama mempelajari konteks, maksud, dan tujuan di balik teks-teks tersebut untuk menghasilkan interpretasi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Aceh. Yang ketiga, ada pendekatan konsensus. Pendekatan ini melibatkan konsultasi dan dialog antar para ulama, ahli hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan dan menginterpretasikan hukum Islam yang akan diaplikasikan dalam Konun Aceh dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dan konsensus. Yang keempat, ada pendekatan maqasid al-syariah. Pendekatan ini berfokus pada maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan utama syariah. Hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan syariah yang melindungi kepentingan dan keselamatan umat manusia. Dan terakhir ada pendekatan historis kontekstual. Pendekatan ini mempertimbangkan konteks sejarah, budaya, dan sosial dalam penerapan hukum Islam. Hukum Islam diinterpretasikan dan diterapkan dengan memperlihatkan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat Aceh yang berkembang. Selanjutnya ada asas-asas dalam Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014. Yang pertama ada asas tauhid. Asas ini mengakui keesaan Allah dan mengakuinya dan pengakuan terhadap otoritasnya sebagai sumber hukum tertinggi segala hukum yang ditetapkan dalam
Konon Aceh didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengakui kekuasaan dan kehendak Allah. Yang kedua ada asas al-ad. Asas ini menekankan pentingnya keadilan dalam penerapan hukum. Hukum-hukum yang terkandung dan dalam Konon Aceh harus adil dan tidak memihak, memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak. Yang ketiga ada asas al-hurriyah. Asas ini mengakui kebebasan individu untuk menjalankan agama dan meyakinkan mereka. Selama tidak melanggar hukum yang tidak berlaku, Konon Aceh diharapkan memberikan kebebasan beragama bagi masyarakat Aceh. Yang keempat ada asas al-maslahah. Asas ini menekankan pada kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat. Hukum-hukum dalam Konon Aceh harus bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang terakhir ada asas al-istihsan. Asas ini mengakui bahwa dalam beberapa situasi terdapat kemungkinan untuk menggunakan pemikiran yang lebih fleksibel dan adil daripada mengakui pendekatan yang kaku. Asas ini memungkinkan penyesuaian hukum dalam Konon Aceh sesuai dengan kebutuhan dan konteks sosial. Selanjutnya ada fatwa MUI yang terkait. Dalam satu fatwa MUI terkait dalam Konon Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang jinayat adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Fatwa ini berkaitan dengan perilaku pelecehan seksual, liwat, dan musyakhakoh, di mana dalam fatwa MUI ini dijelaskan bahwa hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang sudah memiliki hubungan suami istri atau pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah dan yang sah secara syar'i. Kemudian oriental seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. Kemudian homoseksual baik lesbian maupun gay hukumnya haram dan merupakan bentuk kejahatan jarimah. Ini merupakan keterkaitan Konon Aceh dengan fatwa MUI demi menjaga agama dan norma-norma hukum Islam yang ada. Sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai Konon Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.